Bang Ferdinand, melihat soal polemik yang terjadi, merasa bahwa ini bentuk cara untuk melindungi klien, kemudian juga berusaha untuk menenangkan situasi, tapi di sisi lain ada dugaan contempt of court dan dilaporkan dengan pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan contempt of court. Gimana tanggapannya, Bang? Ya, pertama begini ya, sebagai seorang ini Firdaus sama Rasman ini sebetulnya sahabat kita semua ya, tetapi kali ini memang saya prihatin melihat apa yang terjadi di ruang persidangan pada saat itu. Apalagi saya mendengar penjelasan dari kawan saya Firdaus, dia sendiri bingung kok bisa sampai di atas meja berada. Tapi yang terjadi pada saat itu, kalau kita kan ini melihat dari apa yang beredar di tengah publik, yang real sebetulnya kan nanti kalau CCTV dibuka oleh pengadilan, seperti yang Firdaus tadi sampaikan. Tapi kalau kita melihat memang di sana itu satu hal yang dilakukan oleh saudara Rasman, sahabat kita, teman sejawat kita, menghampiri saksi pelapor, yaitu Hotman Paris Hutapea, dan harusnya itu tidak boleh dilakukan karena Rasman pada saat itu kan adalah terdakwa, tetapi dia menghampiri datang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di video itu tayangan Rasman datang ke hadapan meja hakim dan teriak di situ soal apakah ini tertutup atau terbuka, dan ada lontaran, saya kurang jelas apakah benar ada lontaran tuduhan koruptor yang saya dengar. Nah, itu nanti silakan aja dibuktikan. Itu yang ngomong siapa? Yang abang suara. Saya luruskan ganti majelis. Ganti majelis. Ganti banyak majelis, hakim ya. koruptor, banyak hakim koruptor. Itu sebetulnya kan hal yang tidak patut dilakukan dan hanya boleh dilakukan di tempat duduk masing-masing. Saudara Rasman di tempat duduknya, kuasa hukumnya juga di tempat duduknya, silakan adu argumen di situ disampaikan. Karena ini kan yang kita tahu perdebatannya adalah tertutup dan terbuka. Teman-teman ini minta supaya terbuka agar publik tahu realitas sesungguhnya. Tetapi saudara Hotman Paris merasa karena di sini ada yang harus dijaga, karena terkait mungkin asusila ya, minta tertutup. Jadi ini perdebatannya yang kita tahu. Nah, tapi apapun itu, saya melihat teman-teman saya ini memang melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Seperti yang disampaikan tadi, datang ke hadapan majelis, menghampiri saksi, itu hal-hal yang tidak boleh sebetulnya dilakukan. Karena semua di ruangan itu sudah ada tempat duduk masing-masing. Dan itu sebagai advokat harus dijaga betul etika di persidangan. Baik. Tidak boleh. Nah, soal pasal yang dilaporkan, ini kan tentu akan ada perbedaan pendapat, cara pandang masing-masing. Tapi kalau menurut saya, apa yang dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pasal 207 tentang penghinaan lembaga, ya, kemudian pasal 217 itu perbuatan gaduh di persidangan, dan 335 soal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan. Menurut saya itu adalah pasal yang sudah tepat ya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tinggal nanti kan diuji semua.